1142, kelas D semester 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sedenur Lapang. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara. Adapun dosen pengampu Ibu Dr. Mulyani S, SIP, MSI. Adapun materinya yaitu bentuk-bentuk negara. Secara umum, bentuk negara merupakan sebuah susunan yang terkait dengan struktur negara secara keseluruhan. Struktur tersebut meliputi berbagai unsur seperti dasar negara, peraturan yang diberlakukan, serta penentuan kedudukan segala hal tersebut terhadap pemegang kekuasaan dalam negara. Terdapat banyak bentuk negara yang telah digunakan oleh berbagai negara di dunia, di mana bentuk-bentuk tersebut telah disesuaikan dengan kebijakan masing-masing negara. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tidak dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri dari satu negara saja atau tunggal. Sehingga dalam hal ini tidak ada negara lain di dalam negara kesatuan selain negara itu sendiri. Menurut L.J. Van Aveldrom dalam sumber yang sama, suatu negara dikatakan sebagai negara kesatuan jika kekuasaan di negara itu hanya dipegang oleh satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat di seluruh wilayah negara. Dalam negara kesatuan ini hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, dan satu parlemen. Ciri-ciri negara kesatuan antara lain terdiri dari satu kepala negara, terdiri dari satu dewan menteri dan dewan perwakilan rakyat, terdiri dari satu konstitusi undang-undang wewenang, tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan keluar. Negara serikat. Negara serikat adalah bentuk pemerintahan di mana wilayah-wilayah yang berbeda atau entitas politik otonom bersatu di bawah satu pemerintahan pusat. Negara serikat memberikan tingkat otonomi yang lebih besar kepada entitas lokal untuk membuat keputusan dalam hal-hal seperti pendidikan, kebijakan ekonomi, dan hukum yang tidak diatur oleh pemerintah pusat. Negara serikat seringkali memiliki konstitusi yang menetapkan batasan-batasan kekuasaan antara pemerintah pusat dan wilayah-wilayahnya. Ciri-ciri negara serikat antara lain: 1. Negara serikat terdiri dari beberapa negara bagian yang ada di dalamnya. 2. Setiap negara bagian akan memiliki kekuasaan asli dari wilayah negara bagian tersebut. 3. Kepala negara memiliki hak veto yang memutuskan pembatalan pembentukan parlemen sendiri, terdiri dari Senat dan Kongres. 4. Memiliki undang-undang dasar di setiap negara bagian sebagai sumber hukum dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. 5. Pemerintah pusat punya kewenangan baik ke luar negeri atau ke dalam negeri. 6. Kepala daerah akan dipilih oleh rakyat yang negara bagian tersebut. 7. Ada bagian kekuasaan pemerintah pusat serta pemerintah di negara bagian. 8. Ikatan kesatuan politik di negara federal akan bersifat terbatas. Perserikatan negara. Bentuk negara perserikatan negara yang juga dikenal sebagai konfederasi adalah sebuah sistem politik di mana beberapa negara merdeka bergabung untuk membentuk suatu kesatuan politik yang lebih besar, namun tetap mempertahankan kedaulatan mereka sendiri. Beberapa contoh negara perserikatan negara termasuk Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam kasus ini, Uni Eropa negara-negara anggota tetap merdeka dan memiliki kontrol atas kebijakan internal mereka sendiri. Sementara Uni Eropa bertanggung jawab atas sejumlah keputusan yang bersifat transnasional.
Dalam kasus PBB, negara-negara anggota bekerja sama dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional, tetapi tetap mempertahankan kedaulatan mereka sendiri. Real Uni dan Personal Uni. Bentuk negara real uni dan personal uni adalah dua bentuk persatuan antara dua atau lebih entitas politik yang berbeda. Meskipun keduanya seringkali disebut dengan istilah yang serupa, keduanya memiliki perbedaan penting dalam hubungan politik antar entitas-entitas tersebut. Dalam keduanya, entitas-entitas politik yang terlibat mempertahankan kedaulatan mereka sendiri, meskipun mereka memiliki hubungan yang erat secara politik atau kepemimpinan yang bersama. Negara dominan. Negara dominan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang memiliki tingkat otonomi yang tinggi dalam kekaisaran Britania, terutama pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Negara-negara dominan ini masih memiliki hubungan dengan Britania Raya, tetapi mereka memiliki pemerintahan sendiri dan sebagian besar otonomi dalam urusan internal mereka. Contoh-contoh negara dominan tersebut yaitu Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Irlandia. Sebelum kemerdekaannya pada tahun 1949, meskipun sebagian besar negara-negara dominan telah menjadi negara merdeka dengan status republik penuh, mereka masih tetap memiliki hubungan khusus dengan Britania Raya dan beberapa masih mengakui monarki Britania sebagai kepala negara mereka. Negara Protektorat. Protektorat adalah negara yang berada di bawah naungan negara lain. Negara protektorat biasanya berkaitan dengan hubungan luar negeri dan pertahanan. Berdasarkan hukum internasional, protektorat adalah negara yang hanya sekedar dikontrol oleh negara yang lebih kuat, bukan dimiliki. Negara protektorat punya kewenangan untuk mengurus masalah dalam negeri dan bersatu sebagai otonom. Contoh negara protektorat kolonial diantaranya, pada tahun 1981, negara Tunisia menjadi protektorat Prancis. Pada tahun 1939, Cekoslowakia sebagai protektorat Jerman. Brunei Darussalam sebelum merdeka sebagai negara protektorat Inggris. Daerah mandat. Daerah mandat adalah suatu wilayah yang dikelola oleh negara lain yang disebut sebagai negara mandataris atas nama Liga Bangsa atau setelah Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membentuk persiapan wilayah tersebut untuk kemerdekaan. Ini adalah bentuk penjajahan yang lebih lembut, di mana negara mandataris bertanggung jawab atas administrasi dan pembangunan wilayah mandat, tetapi tidak memilikinya secara langsung. Daerah trustee. Negara daerah trustee adalah sebuah wilayah yang dikelola oleh negara lain atau entitas internasional yang bertindak sebagai wali atau penjamin atas kepentingan kependudukannya. Bentuk ini umumnya ditemukan dalam konteks administrasi kolonialisme atau dekolonisasi, di mana negara-negara yang kuat akan perserikatan bangsa-bangsa di mana bertindak sebagai wali atau penjamin kepentingan penduduk wilayah trustee tersebut. Contoh negara daerah trustee termasuk beberapa wilayah di Pasifik Selatan yang dikelola oleh PBB setelah Perang Dunia Kedua, seperti Palau, Kepulauan Mariana Utara, dan Kepulauan Marshall. Selain itu, beberapa wilayah di Afrika seperti Nauru dan Papua Nugini juga dikelola sebagai wilayah trustee oleh negara-negara penjajah sebelum memperoleh kemerdekaan mereka. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Definisi ini
tetap berlaku bahkan untuk pemerintah yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagal pun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Secara umum, bentuk pemerintahan mencakup semua aspek organisasi politik suatu negara, termasuk struktur kekuasaan, sistem hukum, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur operasi pemerintahan. Bentuk-bentuk pemerintahan monarki. Bentuk pemerintahan monarki adalah sistem politik di mana kepala negara adalah seorang raja, ratu atau pemimpin herediter lainnya yang mendapat kekuasaan melalui keturunan. Dalam monarki, kekuasaan politik biasanya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam keluarga kerajaan, sistem pemerintahan monarki bisa bersifat absolut, konstitusional, atau campuran keduanya. Monarki absolut memberikan kekuasaan mutlak kepada raja atau ratu, sementara monarki konstitusional memiliki batasan-batasan yang ditetapkan oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Contoh-contoh negara dengan bentuk pemerintahan monarki termasuk Kerajaan Inggris, Kerajaan Belanda, Kerajaan Arab Saudi, dan Kerajaan Thailand. Dalam masing-masing kasus, peran dan wewenang kepala negara berbeda, tergantung pada sistem politik dan konstitusi negara tersebut. Bentuk pemerintahan oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sekelompok kecil individu atau sekelompok yang memiliki kontrol atas negara atau organisasi. Dalam oligarki, keputusan politik dan kebijakan dibuat oleh sejumlah kecil yang memiliki kekayaan, kekuasaan, atau kekuatan militer yang signifikan. Aristoteles menjelaskan oligarki kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang dan menganggapnya sebagai manifestasi dari pemerintahan yang buruk. Alasannya karena oligarki cenderung bersifat elitis, eksklusif, beranggotakan kaum kaya dan tidak memperdulikan kebutuhan masyarakat. Bentuk pemerintahan demokrasi. Bentuk pemerintahan demokrasi adalah sistem politik di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik langsung atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Dalam negara demokrasi, keputusan politik dan kebijakan dipengaruhi oleh suara mayoritas warga negara yang memenuhi syarat. Berikut adalah beberapa ciri utama dari bentuk negara demokrasi. Pemilihan umum, pemerintah berdasarkan hukum, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, partisipasi politik, dan akuntabilitas pemerintah. Contoh negara dengan bentuk demokrasi termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Jerman, dan banyak negara lain di Eropa, Amerika, dan beberapa bagian Asia dan Oseania. Namun, perlu dicatat bahwa ada berbagai model demokrasi di seluruh dunia dan sistem politik dapat bervariasi dalam derajat eksklusivitas, transparansi, dan efektivitasnya.